Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Beraksi di Sumbar, 4 pencuri mobil pickup ditangkap polisi di Jambi. 3 bulan buron, bandar ganja di Payakumbuh ditangkap polisi. 3 tersangka pengedar dan pembeli ganja di Pasaman Barat dibekuk polisi. Empat tersangka sindikat pencurian mobil pickup yang beraksi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan Polresta Padang ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di Provinsi Jambi. Dalam penangkapan itu, tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman dibantu polisi Polda Jambi berhasil menangkap satu persatu tersangka pencurian mobil pickup. Ada yang di Bungo, di Tebo, dan di Kota Jambi. Mereka ada yang berperan sebagai eksekutor di lapangan dan penadah. 1 mobil curian dijual ke penadah bernama Kairudin, 20 juta rupiah. Mobil yang lain juga dijual ke penadah lain dengan harga 30 juta rupiah per unitnya. Dari pengakuan tersangka ke penyidik, mereka telah mencuri di 5 TKP di Sumatera Barat, yakni 3 TKP di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan 2 TKP lagi di wilayah hukum Polresta Padang. Mereka menyasar mobil pickup yang berada di halaman rumah atau yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan kunci letter T. Alhamdulillah karena pelaku yang kita amankan ini, yang sudah kita tangkap ini, memang spesialis menggunakan kunci T dengan merusak pintu dan merusak setir mesin, nyalain kendaraannya. Jadi tolong yang ada di pinggir jalan khususnya, ya, itu pastikan kendaraan itu safety. Kini, keempat tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Belum tahu, baru tahunya Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Mendapat informasi keberadaan Richard, seorang tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumahnya di Jorong Sungai Jilatang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limonagari, 50 Kota. Richard ditangkap saat pulang ke rumah orang tuanya, usai melarikan diri. Diketahui Richard merupakan bandar dari kasus ganja sebanyak puluhan kilogram, asal penyambungan yang diungkap bulan Agustus 2024 lalu. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan yang berarti. Namun saat diinterogasi, tersangka selalu berbelit-belit memberikan jawaban sehingga membuat polisi kesal. Namun akhirnya tersangka mengakui bahwa barang haram sebanyak 35 paket itu adalah pesanannya. Usai ditangkap, polisi tidak menemukan barang bukti lainnya di rumah orang tua Richard. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka kurir narkoba jenis ganja kering yang bernama Ramadanis, usai menjemput langsung puluhan kilogram ganja ke penyambungan menggunakan mobil sewa. Kepada polisi, Ramadanis yang lebih dulu ditangkap mengaku diperintah tersangka Richard. Kurang lebih hampir 3 bulan pelaku ini masuk dalam daftar pencarian orang, berhasil kita tangkap di rumahnya yang mana sempat bersembunyi di beberapa kota di daerah Riau. Jadi kita tangkap di rumahnya di Situjuh Limonagari. Kemudian saat ini tersangka sudah kita bawa ke Polres Payakumbuh untuk dilakukan proses hukum sesuai di mana dalam peraturan perundang-undangan. Keluarga Richard tak menyangka jika anaknya adalah bandar ganja. Mereka hanya bisa menangis saat polisi membawanya ke Mapolres Payakumbuh. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.
Sedang asik bertransaksi narkotika jenis ganja, 3 pelaku yang merupakan penjual dan pembeli diringkus tim Tiger Satres Narkoba Pasaman Barat dan anggota Polsek Lembah Melintang pada Minggu malam. Tim menemukan 11 paket kecil ganja beserta alat timbangan. 3 pelaku bernama Eldo dan Henry merupakan pengedar. Sedangkan satunya lagi, Francisco, adalah orang yang membeli ganja. Untuk mengelabui petugas, tersangka Henry menyembunyikan barang bukti ganja di sebuah laci meja di sekolah dasar, yang kemudian ditemukan penjaga sekolah dan langsung menghubungi polisi. Polisi memperoleh 2 paket kecil ganja. Para tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolsek Lembah Melintang untuk diperiksa. Pelaku yang kita amankan 3 orang. 3 orang dengan berinisial, 1 HP dengan umur 48 tahun sebagai pengedar. Kemudian kedua dengan inisial EP, umur 34 tahun dengan statusnya sebagai pengedar. Kemudian juga 1 orang lagi yang ketiga dengan inisial FD, umur 34 tahun dengan statusnya pembeli. Barang bukti yang kita amankan yaitu pertama 2 paket sedang ganja, kemudian 11 paket kecil ganja. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pak, ke situ? Ayo, Pak, kunci aja mobil Pak dulu, Pak. Sebanyak 7 titik longsor disertai pohon tumbang terjadi di kawasan Rimbo Malampah, Pasaman pada Sabtu sore pekan lalu. Akibatnya, akses jalan penghubung dari Padang menuju Pasaman, tepatnya antara Simpang Alahan Mati dan Tigo Nagari, putus total. Dari 7 titik longsor dan pohon tumbang itu, baru 4 titik yang berhasil dibersihkan hingga Minggu sore. Dan masih terdapat 3 titik lagi yang harus segera dibersihkan agar bisa dilewati kendaraan. Kejadiannya kira-kira jam 5 sore. Kemarin sore pas hujan lebat. Kalau kendaraan memang tidak bisa dari jam 5 sore, udah jalan ini sudah tutup semuanya. 3 mobil yang membawa 7 penumpang. 3 diantaranya adalah anak-anak. Terpaksa harus menghabiskan malam dalam suasana mencekam. Mereka baru bisa dievakuasi oleh petugas BPBD Pasaman pada Minggu pagi. Tembus ke atas, tahunya longsor kan. Longsor sampai ke atas, lari ke bawah karena ada guguran batu di sini. Saya lagi sini mau di sana, mau balik lagi sana. Di sungai itu ada ternyata udah turun batu sama lumpur kayu. Saya balik lagi sini. Ketemu sama teman-teman ini, ada 3 mobil. Subuh jam 6 dievakuasi sama BPBD untuk dibawa ke rumah warga terdekat. Hingga Minggu sore, petugas masih mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Jalan juga masih belum bisa dilewati karena terdapat beberapa titik longsor yang materialnya belum dibersihkan. Senin pagi, petugas melanjutkan kegiatan evakuasi material longsor dan siangnya jalan telah bisa dilewati. Sri Luis melaporkan dari Pasaman.